Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Musyafa, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi teknik informatika Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Data Mining di program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada sesi kali ini adalah sesi pertemuan awal materi tentang pengenalan data mining, definisi, latar belakang, dan tahapan proses data mining. Video ini tentunya saya buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di aspek pengajaran. Adapun deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah ini, data mining, yaitu bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 di program studi teknik informatika S1 Universitas Pamulang, berbobot 2 SKS. Mata kuliah data mining merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data secara akurat, serta mengembangkan algoritma data mining untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data secara akurat, mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan hasil analisis, mengembangkan algoritma untuk data mining guna mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari keseluruhan siklus data mining, mulai dari konsep dasar, tahapan KDD, knowledge discovery in database, penemuan pengetahuan dalam basis data, pengenalan tipe data serta teknik preprocessing, dan eksplorasi data melalui statistik dan visualisasi, hingga pedalaman 3 pilar utama algoritma mining, yaitu klasifikasi menggunakan decision tree, KNN, naive Bayes, ensemble method dengan evaluasi kinerja model, analisis asosiasi menggunakan FP growth untuk market analisis dan pola sekuensial, serta clustering berbasis prototype menggunakan K-mean, kepadatan DB-scan, dan graf yang dilengkapi dengan isu skalabilitas pada big data, serta studi kasus perbandingan antar teknik untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis informasi. Sistem pembelajaran dibagi menjadi 2. Pertama, secara sinkronus, yaitu kuliah tatap muka di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kedua, metode asinkronus menggunakan LMS, Learning Management System Universitas Pamulang, di mana di dalamnya terdapat pretest, post-test, video pembelajaran, Vicon, forum diskusi, materi kuliah, diantaranya bahan ajar dan artikel ilmiah yang relevan, dan juga tugas terstruktur. Adapun komponen penilaian mata kuliah ini berdasarkan kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian perkenalan singkat dan deskripsi mata kuliah ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu Asesor untuk menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya? Siap masuk mata kuliah pertama ini? Oke, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, mungkin kita absen dulu ya. Absen dulu. Nanti yang hadir nanti angkat tangan saja ya, biar cepat. Abdul Reno, Ahmad Afandi, Aransa, Dairobi, Dendi,
Dinar, Hadir Pak. Ganjar, Saya Pak. Guntur, Hadir Pak. Haifa, oke. Hendro, Hadir. Sihabudin, Hadir. oke. Suryati, Sahwa, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Ahmad Musyafa. Nanti saya akan menemani kalian semuanya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir di mata kuliah data mining ini. Semuanya siap ya? Siap. Gak usah bosan sama saya ya. Siap. Oke, jadi sekarang pertemuan pertama terkait data mining ya. Mata kuliahnya data mining. Mungkin sebelum ke sana juga, jadi ada target. Ada target kalau kita belajar data mining ini, kalian harus seperti apa dari mulai pertemuan pertama sampai akhir. Pertemuan pertama targetnya kalian bagaimana kalian mengenal data mining, apa itu data mining, konsepnya seperti apa, fungsinya seperti apa, mungkin metode-metode yang akan digunakan untuk data mining itu apa saja ya. Ini targetnya. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke materi. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu data mining, eksploitasi data. Oke, kita nanti lanjut ya. Oke. Jadi, nah ini untuk textbook ya. Kalian bisa cari referensi ya. Banyak sekali buku-buku yang terkait dengan data mining. Jadi kalian bisa saja di online atau juga bisa saja nyari buku-buku yang terkait dengan data mining. Ada predictive analysis dan data mining, kemudian ada discovery knowledge gitu ya, dan lain sebagainya. Mengapa data mining? Apa itu data mining atau ada apa dengan data mining? Ya, data mining data apa saja? Kemudian fungsi data mining itu apa saja? Untuk apa? Kemudian klasifikasi sistem data mining. Kemudian nanti algoritma yang dipakai data mining yang paling umum misalnya. Atau nanti ada yang paling khusus, kemudian yang sekarang nanti biasa disebut nanti kesananya itu deep learning ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di dalam data mining. Mengapa ada data mining? Mungkin kalian tahu secara harfiah data mining itu kan penggalian, menggali ya. Jadi kita menggali data. Untuk apa data digali? Yang ada di sini datanya banyak juga nih. Di sini ada 31 mahasiswa. Kalian punya nama, punya alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Itu data. Nah, adanya data mining di 1988 menurut John Naisbitt ini, we are drawing in data but starving for knowledge gitu. Jadi data ini banjir sekali, tapi kita miskin dari data itu, miskin nggak tahu apa-apa untuk diapakan, miskin pengetahuan. Padahal dari data itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali, bisa kita dapatkan dari data itu. Jadi 1988 sudah mengatakan sudah mulai banjir data. Indonesia ya kan, per institusi aja seperti itu. Nah, di sini banjir data ini. Twitter ya, 8.000 tweet per detik ya. 600 juta tweet per hari. Ini gambaran. Kemudian Facebook ada 30 miliar item. Di sana ada link, status, note dan seterusnya. Per bulan 500 juta user menghabiskan 700 miliar menit per bulan di situs Facebook. Indomaret yang masih bisa dihitung berapa tahun di Indonesia ini, ada 4.500 gerai, asumsikan 3 transaksi per menit. Per menit satu orang 3 transaksi. Ada 12 juta transaksi per hari se-Indonesia. Ini data. Ya. Kartu kredit Visa berlaku di 200 negara, 10.000 transaksi per detik, sekitaran 850 juta transaksi per hari. Semuanya data ini. Jadi data ini besar banget ya. Nah, ini diantaranya gambaran saja. Di sini ada YouTube, Google, Spotify ya.
kemudian ada website, ada WordPress, ada Tumblr, ada email ya, Instagram, Amazon, Twitter, dan lain sebagainya. Ini sekitaran tahun 2016-an ya. Kemudian mengapa data mining gitu ya? Karena sekarang sudah mulai masuk ke digitalisasi. Artinya semuanya digital. Berarti sudah bisa dong data ini mulai digali, dimanfaatkan. Kemajuan sistem informasi, data dari tera, kalau kalian ke kilobyte ya, byte, urutannya tahu ya, kilobyte, kemudian megabyte, dan seterusnya, tera sampai petabyte ya. Petabyte itu berapa kali lipat dari tera. Kemudian ada web, berita, blog, Twitter, forum, Flickr ya, FB, YouTube. Kemudian streaming data, ini semuanya kaitannya kenapa ada data mining gitu. Tapi satu, ada digitalisasi juga. Makanya digitalisasi semuanya kan arahnya ya kita semuanya pakai digital gitu ya, pakai komputer seperti itu, sehingga data terkumpul. Tapi masih belum ngeh buat apa data ini, terutama kalian di kantor kalian mungkin. Jangankan itu ya, di sekolahan kan kita bisa nih. Kenapa sih mahasiswa atau sekolah siswa ini kok dari tahun ke tahun di SMA A misalnya nilainya yang lulus itu katakanlah 80%. Kenapa ya? Nah, itu bisa diprediksi alasannya. Kenapa? Atau misalnya SMA A, kenapa SMA A ini nggak masuk ke kompetisi nasional? Kita ambil datanya, coba ambil datanya. Kemudian kita olah. Sehingga nanti ada, ini loh jawabannya. Coba misalnya menerapkan kebijakan-kebijakan ini. Kita ini targetkan 1 tahun, 2 tahun, dia bisa masuk ke kompetisi nasional misalnya. Ini salah satunya. kita ambil datanya dari SMA A misalnya. Ya, kemudian kita evolusi database. Ya. Nah, 60-an, di tahun 60-an koleksi data, file system primitif ya. Di situ artinya hanya sebatas 60-an itu gudang, mungkin bisa file apa namanya yang fisik itu gitu ya, terkumpul di gudang, sehingga ketika ada data ya dimasukin aja di gudang. Jadi 60-an itu koleksi data atau filenya masih seperti itu, di kantor, di institusi semuanya. 70 sampai 80 ada MIS, ya, sistem informasi manajemen mulai. Kemudian 80 sampai sekarang OO, deduktif, spasial, multimedia sudah mulai digital gitu ya. 90 sampai sekarang ada web base, sudah mulai data warehouse, OLAP, kemudian text database dan lain sebagainya sampai ke data mining ya. Kemudian 0,5 atau 2005 ini ya, sampai sekarang ada streaming data management dan juga mining cloud web. Berarti dari situ hampir semua data itu ya imigrasi nih ke digital. Ya, kemudian meledak data ini. Terutama researcher atau peneliti sadar dengan ini akan diapakan nih. Kalau misalnya kita dikumpulin saja di cloud, ya kan data itu semakin numpuk. Di server semakin numpuk. Jadi kalian ini bisa kedetek nih sama yang punya WhatsApp. Kalian lagi apa? Kemudian kita masuk ke definisi ya, apa itu data mining. Ya, di situ data mining pencarian pengetahuan dari data. Jadi kita menggali data tujuannya untuk mencari pengetahuan atau knowledge. Misalnya kita prediksi mau banjir, prediksi saham tadi ya, kemudian prediksi tingkat kesuksesan mahasiswa, bisa bagaimana mahasiswa ini tepat waktu, itu bisa. Ini prosesnya mengekstrak secara otomatis pola, diekstrak atau diambil ya, secara otomatis ada toolsnya. Apa yang diekstrak? Pola ataupun pengetahuan. Jadi nanti dari data itu kita tahu polanya. Jadi di situ ada otomatis, berarti ada tools nanti ya, bisa. Di Indomaret, Alfamart dia juga menggali data untuk rekomendasi. Kebiasaan orang ketika masuk ke Indomaret membeli apa, ketika di situ apa namanya satu item diambil, dia merekomendasikan sebelahnya. Biasanya orang nih kalau beli ini nanti kita kasih nih sebelahnya barang ini yang pas. Kemudian nama alternatif yang lain ya dari data mining adalah KDD,
atau knowledge discovery in database, knowledge extraction atau pattern ya, pattern analysis, arkeologi, data arkeologi atau data dredging, information harvesting, business intelligence, ini nama lain daripada data mining. Kemudian keuntungan bagi organisasi apa saja buat data mining? Di sini fokus ke informasi yang berharga yang ada di data warehouse atau database. Iklan apa segala macam itu yang gede-gede, Shopee apa itu semuanya itu menggunakan teknologi data mining ataupun AI. Meramalkan masa depan, tuh sampai bisa meramalkan, nah, itu prediksi tadi ya. Perusahaan dapat mempersiapkan diri. Ini sekedar contoh nih, Midwest Grocery ya tadi ya, chain atau Indomaret kalau saya menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian. Analisisnya seperti ini, pembeli ini belanja di hari Kamis dan hari Sabtu. Dia biasanya belanja di hari Kamis dan hari Sabtu. Kemudian di hari Kamis ini jumlah item lebih sedikit. Kemudian kita ambil kesimpulan yang pembeli ini membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend di hari Kamis. Kita analisis, akhirnya kita tahu polanya. Oh ternyata pria ini setiap hari Kamis dan hari Sabtu, dan itu persentasenya besar gitu. Kemudian tindak lanjut menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan hari Sabtu, mendekatkan posisi popok dan minuman. Sehingga ada kesimpulan, ya sudah, di hari Kamis dan hari Sabtu kita fullkan saja nih dua barang ini nih, terutama minuman. Ketika dia ngambil popok, ya sekalian dia ngambil minuman. Seperti itu. Ini analisis sederhana. Kemudian ada bank memining transaksi customer untuk mengidentifikasi customer yang kemungkinan besar tertarik terhadap produk baru. Setelah teknik ini digunakan, terjadi peningkatan 20 kali lipat penurunan biaya dibanding dengan cara biaya yang sama. Artinya bank ini, ya bagaimana sih bank itu kan mendapatkan customer yang banyak. Nah dia ngambil beberapa pola dari customer yang dia punya, diolah datanya, kemudian dia punya kebijakan, oh seperti ini, tahu tekniknya. Sehingga setelah itu dia ada peningkatan 20 kali lipat. Ada perusahaan transportasi memining data customer untuk mengelompokkan customer yang memiliki nilai tinggi yang perlu diprioritaskan. Kemudian data mining di DB, kemudian data mining database sama independen. Di sini ada Oracle, kemudian SQL, IBM ya, NCR. Ini maksudnya data mining yang memerlukan DB atau DB-nya itu pakai apa? Ya ini kan Oracle kan DB kan, database itu kan yang ngolah gitu ya. Kemudian MySQL juga, IBM ini tools-tools untuk memining data gitu. Kemudian nanti ada kelebihan dan kerugiannya dari masing-masing itu. Nah, ini adalah proses data mining mulai database, kemudian kita diolah, di situ ada cleaning data ya. Kemudian masuk ke data warehouse, kemudian ada teks relevan data atau data yang kita butuhkan saja. Kemudian setelah kita ngambil data yang kita butuhkan, tujuannya untuk apa, baru di mining lagi, kemudian baru kita evaluasi polanya, ya patternnya, baru kita menghasilkan pengetahuan, gitu ya. Silakan, yang mau ditanyakan. Pak? Ya, silakan. Tadi kan sempat bahas tentang minuman. Nah, itu apakah mungkin dari data mining tuh jadi alasannya mengapa di kasir supermarket ya tuh biasanya dekatnya tuh ada minuman kayak soda atau dingin kan masalah? Iya betul. Terus pertanyaannya kenapa? Apakah juga mungkin kayak makan manis kan kayak coklat biasa juga dekat itu ada kaitannya juga dengan data mining? Iya terima kasih, pertanyaannya bagus dan menjurus juga. Artinya data mining itu emang ada ya di supermarket, ada. Contohnya kayak tadi yang disebutkan itu, kita penempatan atau memposisikan barang di supermarket itu enggak sembarangan. Mereka melalui tahapan-tahapan pengolahan data. Datanya dari customer yang biasa dia ya berkunjung ke situ, kemudian ngambil yang di posisi ini itu harusnya yang sampingnya apa, itu namanya itu
kalau ininya sebutannya itu rekomendasi ya. Pengolahannya melalui teknik data mining. Gitu ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Kan kalau misalkan data mining biasanya kan butuh data yang banyak tuh ya Pak? Betul. Butuh jumlah data yang banyak kan? Kalau misalkan jumlah data yang sedikit tuh kira-kira gimana Pak? Valid nggak Pak pakai data mining kayak gitu Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kan data mining itu kan biasanya membutuhkan data yang besar. Ya kan? Kalau datanya sedikit gimana? Sebenarnya penyebutan data mining ini hanya sebatas metode untuk memining data kemudian menghasilkan pengetahuan. Kalau misalnya datanya sedikit, ya boleh-boleh saja untuk kita mining, untuk kita gali, cuman hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Data mining dan bisnis intelijen. Artinya pertama itu sumber data. Data ini masih acak adul, belum kita rapikan. Di sana database, ada web dari paper, file gitu kan, ada eksperimen, ini macam-macam sumber data ya. Itu tingkat dasar, artinya data mentah, premier ya. Kemudian nanti selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah data pre-processing. Data yang membutuhkan step-step pengolahan data. Ya, di sana juga ada integrasi, ada data warehouse, termasuk data warehouse itu data yang diambil dari data sumber. Data warehouse itu jadi gudang, karena di gudang itu kan sudah diletakkan di sini diposisikan gitu ya. Artinya di sana ada proses. Makanya di urutan kedua. Atau integrasi data. Integrasi data berarti ya dia ada penggabungan data yang dibutuhkan saja. Makanya dia tingkatnya di nomor 2, level 2. Nah, namanya adalah data pre-processing. Jadi pemrosesan pengolahan data. Nah, ini dua ini namanya DBA. Kemudian tingkat selanjutnya ada eksplorasi data. Di sini ada statistical summary, ada query, ya, pengolahan dengan query ya, ada reporting. Ya, kemudian lanjutannya lagi data mining ini penemuan informasi baru nih. Penggalian data. Nanti di sana goalnya adalah menemukan sebuah informasi. Kemudian ada presentasi data. Presentasi data itu bagaimana data ini ketika sudah mendapatkan pengetahuan, pola, ya, knowledge, insight, baru kita visualkan. Supaya apa? Supaya orang atau yang dibutuhkan itu maksudnya terjelas gambar ya. Tergambar jelas. Tergambar jelas, makanya divisualkan. Baru pengambilan keputusan terakhir. Nah, di sini yang data mining adalah data analis, kemudian presentasi ada bisnis analis. Ini yang bedanya antara bisnis intelijen sama data mining. Data mining ini tugasnya kita. Nah, bisnis intelijen ya sebenarnya ada kita irisan, cuma sedikit. Ini mah tunggal bisnis analis ini cuma nunggu kita saja. Dari data kita mining data, pengolahan data, baru ada presentasi itu di tingkatannya bisnis intelligence ya. Kemudian data mining di sini sebenarnya ada multidisiplin yang beririsan ya antara ilmu atau disiplin ilmu yang lain gitu kan. Data mining ini campuran daripada di sana ada teknologi DB. Di sana ada statistik. Statistik berarti masuknya ke ekonomi tuh. Ya. Di sana ada visualisasi. Visualisasi bisa juga DKV, desain ya. Di sana ada ilmu lain, algoritma, ada pattern recognition, ada machine learning, nanti ada deep learning juga. Ini campuran, maksudnya data mining itu membutuhkan ilmu-ilmu yang disebutkan ini. Kemudian mengapa tidak analisis data biasa? Yang tadi nih, bisa juga nih, kalau misalnya datanya kecil, kenapa sih tidak dianalisis datanya seperti biasa saja? Di sini jawabannya adalah jumlah data yang sangat besar. Algoritma harus scalable, harus sesuai dengan kebutuhan ya, untuk menangani data yang sangat besar ini. Dimensi yang sangat besar, ribuan field ya. Kemudian data juga kompleks di situ. Di data itu tadi yang disebutkan sumber data, ada aliran data, sensor, data terstruktur, graph, database, dan juga berbagai macam, ada software simulator juga. Ini berbagai macam dari data ya. Kemudian
Ini klasifikasi sistem data mining. Di situ diklasifikasikan ada fungsi deskriptif, ada prediktif ya. Jadi bisa deskriptif, ada prediktif. Kemudian dilihat dari sudut pandangnya, dari sudut pandang data ya berarti jenis data yang akan ditambang. Di sudut pandang pengetahuan ya berarti pengetahuan yang akan ditemukan, yang akan diambil, yang akan dicari ya. Dari sisi teknik ya, teknik yang akan digunakan. Kalau dari aplikasi ya, maksudnya ya tadi tools atau yang yang mendukung teknik penggalian atau peminingan data. Oke, teman-teman. Jadi tadi ya terkait dengan data mining, kemudian fungsinya seperti apa, bagaimana prosesnya, aplikasi apa saja atau metode apa saja, hasilnya seperti apa gitu kan. Ya walaupun nanti ada permasalahan-permasalahan, nanti permasalahan-permasalahan data mining kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah nanti kita bahas permasalahannya, kemudian kita praktek nanti ya ininya pakai algoritma apa nanti. Mungkin sampai di sini, terima kasih. Kita insya Allah ketemu minggu depan pertemuan kedua. Semuanya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah data mining yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah data mining di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Diktisristek, Kemdikti Saintek Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, rekan kepegawaian Universitas Pamulang, rekan sejawat, dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.